شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita di pagi hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan kembali pembahasan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang pertama, yaitu innamal a'malu binniyat. Dan pada pertemuan yang lalu juga sempat kita membaca hadis yang kedua. Jadi untuk lebih memantapkan lagi, kita mengulangi hadis yang kedua karena hadisnya ini cukup panjang. Ibu-ibu sudah ini punya aplikasinya yang kemarin kita bahas? Belum. Download aja di Google Play Store, ada aplikasinya namanya Hadis Arba'in gitu aja. Iya. Jadi enak, bisa nyimak. Ya nggak apa-apa, kuota, download kuota inilah. Iya. Daripada scroll nggak jelas. Ketemu ibu. Ketik aja, kalau nggak salah namanya Hadis Arba'in. Ini saya coba ya, Hadis Arba'in Nawawi. Sebentar. Ada yang versi simpelnya itu yang ada tulisannya 40. Sebentar. Itu kayaknya lebih enteng itu. Sebentar. Atau ini juga nggak apa-apa, ini Hadis Arba'in lengkap. Iya, yang ada lengkapnya itu. 34 mega ini. Iya. Ya wis, yang mana wis pokoknya keluar. Jadi ada pegangan nih lah. Dan insya Allah sama semua kok. Namanya hadis, insya Allah sama semua.
Itu kalau yang hadis Arba'in Nawawi lengkap itu ada audionya juga itu. Ya mungkin kalau di rumah mau murojaah bisa bisa play audionya itu. Ada bacaannya biasanya. Tapi jangan diputar di sini. Nanti aja kalau di rumah. Kalau sudah download, coba dibuka hadis yang kedua. Kita baca hadisnya. Al haditsus tsani, hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu taala anhu aidan, dari Umar radhiyallahu taala anhu aidan, juga. Kenapa kok dikatakan juga? Iya, karena hadis yang pertama juga dari Umar ibnu Khattab. Ya, hadis yang kemarin itu innamal a'malu binniyat itu juga dari riwayat Umar ibnu Khattab. Maka di sini disebutkan dari Umar juga. Umar mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Kata Umar bin Khattab, suatu ketika kami julus, duduk-duduk. Ya, suatu ketika kami, maksudnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Julusun yakni duduk-duduk. Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin. Dzata yaumin artinya suatu hari. Ya, dzata yaumin artinya fi yaumin minal ayyam. Ya, suatu hari. Jadi nggak disebutkan harinya apa, mau Senin, Kamis, nggak penting. Yang penting peristiwanya terjadi. Kemudian kata Umar bin Khattab, idh tala'a alaina rajulun. Ya, tatkala itu tala'a artinya terbit. Kalau matahari itu tulu', terbit. Tapi kalau orang berarti muncul. Ya, tatkala itu muncul alaina, kepada kami, rajulun, seseorang. Ya, di sini tidak disebutkan namanya. Rajulun berarti seseorang yang Mr. X. Ya. Nah, seseorang yang Mr. X. Rajulun. Syadidu bayadis thiyabi. Ya, syadid itu artinya sangat. Ya, syadid itu artinya sangat. Bayad itu artinya putih. Athiyab itu pakaiannya. Jadi pakaiannya sangat putih. Ya, pakaiannya itu sangat putih sekali. Mr. X tadi. Syadidu sawadis sya'ri. Sama, syadid artinya sangat. Sawat bukan berarti lempar ya. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa dibalang ya. Sawat artinya hitam. Ya, sangat hitam. Asy-sya'ri, apanya? Rambutnya. Jadi bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Berarti itu menunjukkan dia masih apa? Senom. Iya. Kalau tua nggak ada ubannya sudah. Kalau tua nggak ada hitamnya, uban semua. Kemudian kata Umar, dia melanjutkan ceritanya. La yura artinya tidak dilihat. Ya, tidak nampak. Alaihi, pada dia, pada orang tersebut tidak nampak atharus safar. Athar artinya bekas. Ya, athar artinya bekas. Safar ya safar.
Ya, tidak nampak atasnya bekas safar. Kenapa demikian? Karena bajunya putih, rambutnya hitam, dan tidak ada debu. Ya, tidak ada debu. Biasanya kalau orang safar itu masih enom, tapi kalau orang safar itu pasti rambutnya itu berdebu, bukan hitam, tapi sudah coklat, apa beleduk tok di sini. Karena safar zaman dulu beda dengan safar zaman sekarang. Kalau safar di zaman dahulu itu medannya itu padang pasir, kendaraannya itu onta atau jalan kaki, sehingga berangkat ganteng sampai tujuan rungsep misalnya. Ya, kalau zaman sekarang kan budal ganteng tutuk si ganteng ya. Ya, zaman sekarang kan gitu, si rapi ya. Karena kendaraannya mungkin mobil, pesawat gitu. Nah, orang ini tuh tidak nampak padanya tanda-tanda bahwasanya dia ini melakukan perjalanan jauh. Kelihatan dari stylenya dia, dari rambutnya dia, dari pakaiannya dia. Ya. Baik. Berarti dia ini bukan musafir. Nah, berarti kalau bukan musafir, maka otomatis kebalikannya apa kebalikan musafir? Mukim. Nah, berarti kata nek duduk musafir berarti mukim ini. Tapi ternyata kata Umar, wala ya'rifuhu minna ahadun. Ya, wala ya'rifuhu, dan tidak ada seorang pun di antara kita, minna, ya tidak ada ahadun artinya seorang pun, minna di antara kita, yang ya'rifuhu, yang mengenali dia. Artinya penduduk lokal juga nggak kenal siapa. Perlu diketahui bahwa kota Madinah di zaman Nabi SAW itu seperti Masjid Nabawi sekarang. Jadi luasnya kota Madinah pada masa Nabi SAW itu Masjid Nabawi sekarang. Jadi Anda kalau lihat Masjid Nabawi sekarang luasnya itu, ya wisiku kota Madinah di zaman Nabi. Tapi kalau sekarang kan namanya kota Madinah kan sudah luas cakupannya, jangkauannya itu. Ya. Nah, sehingga orang-orang yang tinggal di sana itu pasti sudah tahu face-face-nya itu, muka-mukanya itu. Oh, fulan arek gang limo misalnya kayak gini kan. Oh, fulan ini omahe jalan apa gitu misalnya. Karena ya setiap hari wajahnya itu aja. Tapi ternyata orang ini tidak ada satupun yang mengenalinya. Berarti bukan penduduk Madinah alias orang asing. Kemudian hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sampai ya hatta sampai jalasa orang tersebut Mr. X tadi duduk di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang itu duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Umar ibn Khattab, fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kata Umar ibn Khattab, maka kemudian orang tersebut menyandarkan rukbah, yakni dengkulnya, ke dengkul Nabi SAW, wa wada'a kaffaihi, dan meletakkan telapak tangannya di atas pahanya. Nah, pahanya di sini tuh beda pendapat para ulama, apakah dia meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi atau dia meletakkan telapak tangannya di atas paha dia sendiri. Ini ada khilaf di antara para ulama. Kemudian setelah itu orang ini duduk dan mendekatkan dirinya kepada Nabi SAW dengan mendempetkan, menyandarkan lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan tangannya di atas paha dia. Faqala, maka kemudian orang ini mengatakan, ya, waqala, orang ini kemudian mengatakan, ya Muhammad, ya wahai Muhammad.
Perhatikan di sini, dia tidak memanggil dengan ya Rasulullah. Ini menyelisihi kebiasaan para sahabat. Biasanya para sahabat itu gak wani nyeluk Nabi itu jenengi langsung. Mesti kalau para sahabat itu manggilnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu di dalam ayat-ayat Al-Qur'an tidak memanggil Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan namanya langsung. Ya, tapi memanggil dengan ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Kenapa orang ini kok manggil langsung namanya? Supaya sahabat-sahabat itu menyangka bahwa orang ini adalah A'rabi. A'rabi artinya Arab Badui. Karena Arab Badui itu Arab-Arab yang tinggal di gunung, ya di pedesaan-pedesaan, penggembala kambing, ya gitu-gitulah. Itu kalau datang ke kota, ya mereka itu manggil Nabi SAW langsung dengan namanya ya Muhammad. Dan Nabi mentolerir hal itu. Karena memang orang-orang Arab Badui pedesaan ini jarang ketemu Nabi SAW. Beda dengan orang-orang kota. Ya, maka para sahabat menyangka bahwasanya orang ini adalah Arab Badui. Karena Arab Badui kebiasaannya gitu, langsung memanggil seseorang dengan namanya, ya Muhammad. Adapun para sahabat yang lain manggilnya dengan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Ya Muhammad, akhbirni, ya kabarkan kepadaku, anil Islam, tentang al-Islam. Ya, maksudnya mahuwal Islam, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Faqal, maka kemudian Nabi SAW berkata, al-Islamu, Islam itu an tashhada alla ilaha illallah, bahwasanya engkau bersaksi tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Syahadat itu maknanya secara ringkas persaksian, ya. Namanya persaksian itu pengakuan, itu bukan hanya ucapan di lisan saja. Ya, bukan hanya ucapan di lisan saja. Misalnya ada orang yang dituduh mencuri, tapi dia nggak ngaku, sampai akhirnya dipeksa, ya karena takut dipukul atau takut apa, ya wislah dia ngalah. Iya, saya mengakui saya yang mencuri. Tapi ini pengakuan cuman di mana? Di mulut saja. Hatinya itu dia nggak ridho. Maka ini bukan persaksian. Ini namanya bukan syahadah. Ya, kalau syahadah itu harus memenuhi unsur tadi. Lisannya mengakui, hatinya juga mengakui. Maka nggak cukup hanya lisan saja. Kemudian sedikit kita bahas tentang la ilaha illallah. La ilaha illallah maknanya yang hak, yang betul, bukan tidak ada Tuhan selain Allah, seperti yang banyak diucapkan oleh kebanyakan orang. Tapi la ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kenapa demikian? Kenapa sih kita ini nggak boleh mengatakan la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah? Alasannya yang pertama, dari sisi bahasa, kata-kata ilah itu maknanya adalah ma'bud, yang disembah. Ya, ilah itu artinya yang disembah. Jadi kalau kita lihat misalnya orang Hindu, Buddha, terus apalah pokoknya, mereka itu punya ilah. Apa ilah mereka? Ya dewa-dewa itu, patung-patung itu. Kenapa kok dikatakan ilah? Karena disembah. Karena dia itu ma'bud. Maka ilah itu secara bahasa artinya al-ma'bud. Kemudian yang kedua, kenapa kita mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah?
bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Karena orang yang paling paham tentang la ilaha illallah itu adalah para nabi dan rasul. Karena mereka yang ditugaskan oleh Allah untuk mendakwahkan la ilaha illallah ini kepada umatnya. Semua nabi dan rasul misi utamanya la ilaha illallah. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa dakwah mereka? An i'budullah, sembahlah Allah dan jauhkan diri kalian dari at-taghut, sesembahan lain selain Allah. Maka Nabi menafsirkan, para nabi dan rasul itu mengartikan la ilaha illallah urusannya dengan sembah menyembah, dengan ibadah penyembahan, bukan hanya sekedar mengakui Allah itu Tuhan pencipta. Ya, karena la ilaha illallah diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti tugasnya muslim itu cuma mengakui Allah yang menciptakan alam semesta ini, titik. Tapi masalah ibadah, boleh dong kita ibadah kepada kuburan, kita minta-minta kepada pohon keramat, ya kita minta-minta kepada jin, ya. Tapi kita masih meyakini kok Allah itu Tuhan pencipta. Ini nggak sah tauhidnya. Karena la ilaha illallah itu kaitannya bukan dengan rububiyah, tapi kaitannya dengan uluhiyah, berkaitan dengan sembah menyembah. Kemudian yang ketiga, alasannya orang-orang Arab jahiliyah yang mereka itu merupakan para syu'ara, ahli bahasa, penyair-penyair yang ahli bahasa. Mereka orang Arab tulen, dan mereka tahu la ilaha illallah itu maknanya apa. Makanya karena mereka tahu la ilaha illallah itu maknanya apa, mereka nggak mau mengucapkannya karena tahu konsekuensinya. Apa kira-kira yang membuat Abu Jahal CS itu antep ngomong la ilaha illallah itu? Apa yang mereka berarti? Kan cuma ngomong tok iso saja nih. Karena konsekuensinya kalau ngomong la ilaha illallah harus apa? Meninggalkan berhala mereka. Tuh, berarti kaitannya dengan sembah menyembah. Kalau kaitannya dengan Tuhan, maka Abu Jahal CS itu sudah mengakui Allah sebagai Tuhan. Banyak ayat dalam Al-Quran mengatakan demikian. Dalam surat Yunus misalnya, ayat 31 kalau nggak salah, Allah mengatakan, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amma yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amra, fasayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun." Katakanlah, siapa yang memberikan kalian rizki dari langit dan bumi? Maksudnya pertanyaan ini kalau ditanyakan kepada Abu Jahal CS, siapa yang ngasih kalian rizki dari langit dan bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Dan siapa yang mengatur segala urusan? Ini pertanyaan-pertanyaan ini berkaitan dengan tauhid apa ini? Rububiyah. Kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada Abu Jahal CS, Allah sendiri yang memastikan jawaban mereka. Fasayaqulunallah, pasti mereka akan menjawab Allah. Ya, maka seandainya la ilaha illallah itu cukup mengakui Allah sebagai Tuhan, maka Abu Jahal dan kawan-kawan sudah statusnya apa? Muslim. Tapi mereka tetap musyrik, mereka tetap kafir karena error mereka dalam urusan apa? Uluhiyah, di mana mereka tidak mau menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah. Mereka nggak mau membuang, menyingkirkan, menafikan ilah-ilah, sesembahan-sesembahan mereka. Antep. Bahkan mereka protes mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza lasyai'un ujab. Dalam surat Az-Zumar. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini menjadi satu sesembahan saja? Maka sesungguhnya ini adalah sesuatu yang aneh. Kenapa aneh? Karena mereka turun-temurun dari generasi ke generasi, mereka nyembah banyak Tuhan, banyak sesembahan. Ketika datang Nabi SAW mengajak mereka untuk nyembah satu sesembahan saja, yaitu Allah,
gak terima mereka. Ya, mereka gak terima hal itu. Kemudian yang keempat, kenapa kita mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah? Itu disebabkan karena kalau dibiarkan la ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan selain Allah, ini mengarah kepada akidah manunggaling kawula Gusti, alias wahdatul wujud. Kok bisa? Coba perhatikan kalimatnya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal fakta di lapangan banyak Tuhan-Tuhan lain enggak yang disembah sama manusia? Banyak. Orang Hindu punya sesembahan, orang Nasoro punya sesembahan, ya orang Buddha punya ilah, Konghucu punya ilah. Kemana Anda ke India sana? Macam-macam sesembah. Tikus saya disembah di gunung. Loh iya saya jamaah. Ada beritanya waktu itu. Tikus saja disembah sama mereka. Alhamdulillah. Kalau itu dibenarkan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti semua yang disembah sama manusia itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang dai ahlul kalam di negeri kita. Dia mengatakan bahwa orang Nasrani itu bertauhid kalau dia meyakini Yesus itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di dalam hatinya Yesus itu adalah Allah, maka beres tauhidnya. Tapi kalau dia meyakini Yesus itu bukan Allah, maka ini yang tidak benar, kata dia. Nauzubillah. Ini sekali lagi karena salah mengartikan la ilaha illallah, diartikan dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian ini secara ringkas saja ya, karena kita bukan bahas tauhidnya secara khusus. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian kedua adalah Muhammad Rasulullah. Yaitu kita meyakini bahwasanya seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah itu merupakan Rasul. Rasul itu artinya messenger, kurir secara bahasa. Rasul itu artinya kurir, tapi bukan kurir JNT, bukan. Iya. Tapi ya tugasnya, iya, maksudnya dia menyampaikan. Ya, menyampaikan. Nah, Rasul itu adalah menyampaikan kalamullah, menyampaikan firman Allah, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita meyakini seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah itu sebagai utusan Allah, beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau menyampaikannya kepada umatnya. Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Setelah Nabi menyebutkan tentang syahadat, kemudian Nabi menyebutkan rukun iman yang kedua, yaitu wa tuqimas shalah, yaitu engkau menunaikan sholat. Jadi sholat dibahas di sana. Ini kalau lihat syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini ngeri nih. Bisa-bisa sholat tok. Ini beberapa pertemuan ini bahas sholat tok. Saya ini di sini panjang sekali beliau menjelaskan tentang hal tersebut. Taib. Wa tuqimas shalah, yaitu engkau mendirikan sholat, yaitu engkau melaksanakan sholat dengan syarat-syaratnya. Kau penuhi syarat-syarat sholat itu. Kau penuhi rukun-rukun sholatnya, kau sempurnakan dengan kewajiban-kewajiban sholat dan juga sunnah-sunnah sholat. Intinya seorang melaksanakan sholat dengan sholat terbaik yang dia mampu untuk mengerjakannya. Jangan seperti konsep sebagian orang angger sholat. Ya, angger sholat, pokoknya sing penting sholat, timbangnya gak sholat, ngono. Sing dibandingno iku wong sing gak sholat. Ya jelas aja. Jangan membandingkan dengan orang yang nggak sholat.
Bandingkan dengan orang-orang yang sholatnya lebih sempurna, lebih bagus. Ya, dia baguskan wudhunya, kemudian dia perhatikan pakaian yang dia pakai untuk sholat, kesuciannya, kerapiannya, ya, kemudian juga gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat, kekhusyuan sholat, itu benar-benar dia itkon. Itkon itu artinya dia detailkan. Ya, dia detailkan. Apa ya, orang itu kalau misalnya melakukan pekerjaan itu, ada yang pokoknya ndang mari ndang wis. Nah, ini enggak. Orang yang menegakkan sholat, wa tuqimas sholat, iqamas sholat, orang yang menegakkan sholat itu, dia itu benar-benar melaksanakan sholat dengan detail, presisi. Ya, diperhatikan betul sama dia. Ini yang seorang muslim harus memperhatikan hal itu. Baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Jangan merasa aman dengan status saya sudah melaksanakan sholat. Orang yang sholat saja masih diancam oleh Allah dengan neraka. Fawailun lil musallin. Ya, wail itu artinya wadi fi jahannam, lembah yang ada di neraka jahannam menurut sebagian tafsir. Maka orang yang sholat masih diancam dengan neraka. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya, tidak memperhatikan waktu sholat. Ini terutama ibu-ibu, hati-hati. Mentang-mentang nggak wajib sholat di masjid, akhirnya sholatnya mendekati waktu akhir. Kapan sholat duhurnya? Mendekati asar. Kapan sholat asarnya? Mendekati maghrib. Ya. Kalau mungkin bapak-bapaknya masih lebih selamat, meskipun ada juga yang kayak gitu. Ya, maka ini diperhatikan. Kemudian setelah tuqimas shalah wa tu'tiz zakah, wa tu'tiyaz zakah, yaitu engkau menunaikan az-zakah. Az-zakah itu secara bahasa artinya mensucikan. Ya, az-zakah artinya mensucikan. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fawailul lil musyrikin alladzina la yu'tunaz zakah. Coba perhatikan ayat sebentar. Perhatikan surat Fussilat. Di awal-awal surat Fussilat, ayat yang ke-6 dan ke-7. Sudah ketemu? Ini makna zakat secara bahasa, yaitu mensucikan. Kok suwe, Ibu? Fussilat. Sudah ya? Baik, perhatikan yang ayat ke-6 itu yang terakhir-terakhir. Wa wailun lil musyrikin. Ya, maka celaka bagi orang-orang musyrik. Alladzina la yu'tunaz zakata, yaitu mereka yang tidak menunaikan zakat. Saya tanya sekarang, orang musyrik kalau menunaikan zakat, sah nggak zakatnya? Hah? Saya tanya, ini di sini disebutkan celaka orang-orang musyrik itu, yaitu mereka yang tidak menunaikan zakat. Apakah orang musyrik diwajibkan menunaikan zakat? Hah? Tidak. Berarti zakat di situ maksudnya apa? Mensucikan dirinya, yaitu mensucikan dirinya dari syirik. Paham ya? Zakat di situ berarti bukan zakat mal atau zakat fitrah, bukan, tapi zakat di situ artinya mensucikan, yaitu mereka yang tidak menunaikan zakat, yaitu mereka yang tidak mensucikan dirinya, yaitu mensucikan akidahnya, mensucikan tauhidnya, karena mereka musyrik. Jadi orang musyrik masih zakat tetap diterima apa enggak? Orang musyrik kalau zakat diterima atau enggak? Tidak diterima.
Dan maka zakat secara asal itu artinya mensucikan. Seperti banyak dalam ayat dalam surat Al-A'la misalnya, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang tazakka mensucikan. Ya, zakat. Namun yang dimaksud dalam hadis ini, karena ini menyebutkan 5 rukun Islam, maka zakat yang dimaksud di sini adalah zakat al-mal, yaitu zakat yang wajib. Ya, zakat yang wajib. Karena zakat itu juga artinya mensucikan harta. Zakat mal itu mensucikan harta. Seperti dalam firman Allah di surat At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah, ambillah dari harta mereka sedekah, zakat. Yang zakat ini tutahhiruhum wa tuzakkihim, yang membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Ini harta yang kita dapatkan selama kita kerja, jamin nggak 100% halal semua? Meskipun kita sudah ketat, ya, meskipun kita sudah ketat, kita nggak mau menerima harta penghasilan kecuali yang halal saja. Meskipun demikian, nggak menjamin 100% yang kita dapatkan itu halal. Mungkin ada sekian persen dari harta yang haram menyelinap dalam harta kita. Maka untuk membersihkan itu semua dikeluarkan zakatnya. Makanya zakat itu kata Nabi SAW min ausakhin nas. Zakat itu harta kotornya manusia. Ya, harta kotor, istilahnya BAB-nya harta. Sahih jamaah. Ya, zakat itu artinya BAB-nya harta kotor. Makanya Nabi nggak mau menerima zakat karena itu kotoran. Ya, karena itu kotoran. Baik, kemudian yang berikutnya, lanjut ke hadis. Setelah zakat, di sini Syekh Utsaimin memperinci tentang masalah zakat. Apa yang masuk zakat? Ada zakat emas, ada zakat peternakan, pertanian, ya, terus hitungannya berapa. Makanya kalau ini diwocok kabeh gak mulai-mulai antum. Itu ada ininya sendirilah, ada pelajarannya sendiri. Wa tasuma Ramadan. Yang berikutnya adalah berpuasa di bulan Ramadan. As-saum maknanya adalah al-imsak. Saum atau siam itu artinya adalah al-imsak. Al-imsak artinya menahan. Ya, menahan. Seperti kisah Maryam di dalam surat Maryam itu ada kisah Maryam yang melakukan saum. Tapi saumnya bukan seperti saum kita. Ya, jadi Maryam itu kan setelah melahirkan, maka Maryam itu bingung ketika pulang ke kampungnya. Maka Maryam mengatakan, inni nadartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernadar kepada Allah untuk saum, puasa. Apa puasanya Maryam? Falan ukallimal yauma insiya, yaitu aku menahan diri untuk tidak berbicara kepada siapapun dari manusia. Berarti saum di sini secara bahasa menahan diri. Karena Maryam ketika bawa anak gitu pasti dicecar pertanyaan-pertanyaan. Kapan rabine kon? Bojomu sapa? Kapan metenge kon ngono kan? Maka Maryam saum. Apa saumnya? Bukan gak makan, gak minum, tapi menahan diri dari berbicara. Gak ngomong aku, percuma ngeladeni kon. Tapi secara syar'i, kalau disebutkan bersamaan dengan sholat, zakat, maka saum di sini bukan cuma seperti saumnya Maryam, tapi saum di sini adalah al-imsak minal mufattirati. Min mufattirati saum min tulu'il fajri ila ghurubis syams ta'abbudan lillah. Ya, puasa di sini, saum di sini artinya adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa terhitung sejak terbit fajar
sampai terbenamnya matahari dalam rangka ta'abbudan lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu. Jadi bukan makna seperti Maryam itu. Ya, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Pembatal puasa banyak, makan, minum, berhubungan, dan yang lainnya. Maka keluar dari pengertian ini adalah puasa untuk cek darah, cek gula. Nah, itu nggak disebut dengan puasa yang syar'i. Kan biasanya mau periksa darah kan disuruh apa? Puasa sih, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Meskipun benar mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari kata dokternya. Ya. Apakah itu dianggap puasa yang syar'i? Tidak. Balik ke hadis yang pertama. Apa yang membedakannya? Niat. Innamal a'malu binniyat. Kemudian yang berikutnya, wa tahujjal bait. Dan engkau melaksanakan haji ke al-bait. Al-bait secara bahasa artinya rumah. Tapi berarti bukan sembarang rumah. Rumah di sini artinya berarti rumah Allah, Baitullah. Ya, melaksanakan ibadah haji berarti mengunjungi rumah Allah dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya, mengunjungi rumah Allah dalam rangka beribadah kepada Allah. Maksudnya Ka'bah. Masuk di dalamnya juga umroh. Karena umroh itu disebut oleh para ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah, al-umratu hiyal hajjul asghar. Umroh itu adalah haji kecil. Ya, umroh itu masuk ke dalam sebutan haji. Meskipun orang yang melaksanakan umroh bukan berarti gugur kewajiban hajinya, tidak. Karena prosesi ibadah umroh itu adalah bagian dari prosesi ibadah haji. Umroh itu apa wae sih? Umroh itu ngelakoni apa wae sama? Diurutkan mulai yang pertama apa? 4 tok umroh itu. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Selesai. Nah, 4 hal ini ada nggak pada ibadah haji? Ada. Haji versi light. Ya, umroh itu haji versi light. Karena cuma 4 saja. Kalau haji kan ada wukuf, ada mabit, ada jumroh, dan seterusnya. In istata'ta ilaihi sabila. Kata Nabi, in istata'ta, in apabila istata'ta kau mampu ilaihi, kesana. Kesana itu ke Baitullah itu. Sabila, jalan. Artinya apabila kau mampu untuk menempuh jalan ke sana. Ya, kemampuan di sini mencakup kemampuan fisik ataupun kemampuan finansial. Makanya kalau kita memiliki kemampuan fisik yang kuat, finansial yang cukup, segera kita melaksanakan ibadah haji. Semampu kita. Ya, dan haji kalau dalam bab akidah, wal hajju wal jihadu madiyani ma'al umara barran kana au fajiran. Berjihad dan berhaji itu harus dengan pemimpin kaum muslimin. Maka lewat jalur haji yang resmi. Wa ustaz, ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, nanti kesampaian atau enggak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Anda sudah berusaha untuk melaksanakan ibadah haji melalui jalur yang resmi. Jangan kemudian belani supaya haji pakai cara-cara yang haram. Ngambil jatahnya orang misalnya, antriannya orang diserobot, mentang-mentang duwe fulus. Ya, atau mungkin nipu misalnya kayak sebagian orang visanya bukan visa haji, masuk kota Mekah pakai baju bebas, bukan pakai baju ihram biar nggak disangka jamaah haji. Nanti baru sampai Masjidil Haram, Masjidil Haram diganti kain ihram. Ini nipu-nipu semuanya. Nggak benar ibadah seperti ini. Ini sudah memaksakan diri. Dalam Islam syariatnya mudah.
Ya, Nabi SAW mengatakan sebagaimana nanti akan ada hadisnya, wa ma amartukum fa'tu bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakan semampu kalian. Ya, semampu kita. Kalau memang tertutup jalannya ya sudah. Ibarat kayak gini loh. Ada orang melihat keutamaan orang yang mengurus jenazah, mensolatkan jenazah, mengantarkannya ke pemakaman. Melihat pahalanya yang begitu besar, kata Nabi SAW, walahu qiraton, dia akan mendapatkan 2 qirat. Wal qirat mithlu jabalil Uhud, dan qirat itu pahala seperti gunung Uhud. Gede yo, ngenterno jenazah nang kuburan. Tapi sepirang wulan iki nang kampung iki ana wong mati. Terus akhirnya mateni wong. Ya kan itu mirip. Supaya bisa mengantarkan jenazah, makso caranya. Nah, ini nggak benar. Baik, kemudian kita lanjutkan. In istata'ta ilaihi sabila. Qal, kata Jibril kemudian mengatakan, sodakta, kau benar. Ya, kata Jibril, kau benar. Nah, Jibril ini yang nanya tadi, Mr. X tadi itu, Jibril itu yang nanya. Nah, ini di luar kebiasaan ya. Biasanya orang kalau nanya itu pasti biasanya karena ketidaktahuan. Tapi ini ketika dijawab, malah iya, kau benar. Maka ini menimbulkan keheranan sahabat-sahabat yang sedang ada di sekitarnya itu. Makanya kata Umar ibn Khattab ini, beliau mengatakan fa'ajabna lahu. Ya, fa'ajibna lahu. Maka kami pun takjub. Takjub artinya heran. Lahu, kepada orang yang bertanya ini. Yas'aluhu, dia yang bertanya, wa yusaddiquhu, dan dia juga yang membenarkan. Ya, dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Sebentar kita lihat dulu apakah syarahnya Syekh Utsaimin ada yang perlu untuk kita bahas. Kayaknya nggak ada. Ya saja ini ada sih, cuman terlalu mendetail kalau kita bahas. Langsung saja ke paragraf atau ucapan berikutnya. Baik. Maka kemudian Jibril mengatakan lagi, fa akhbirni anil iman. Maka kabarkan kepadaku, fa akhbirni, kabarkan kepadaku, anil iman, tentang apa itu al-iman. Al-iman secara bahasa artinya adalah al-iman secara bahasa artinya adalah at-tasdid, membenarkan, percaya. Ya, iman secara bahasa itu artinya adalah at-tasdid, membenarkan. Sebagaimana firman Allah tentang saudara-saudaranya Yusuf. Anda kalau lihat surat Yusuf, di situ ada cerita tatkala saudara-saudaranya Yusuf itu memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Kemudian setelah itu mereka pulang kepada bapaknya dan menggambarkan seolah-olah Yusuf diterkam siapa? Diterkam serigala. Ya. Nah, ketika saudara-saudaranya Yusuf ini pulang, waja'u abahum isya'an yabkun, qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalahu adh-dhib. Mereka pulang kepada Nabi Yakub, bapaknya,
dengan membawa darah palsu. Bidamin kadzib, membawa darah palsu. Kemudian mereka menceritakan, wahai bapak kami, sesungguhnya kami tadi pergi main-main bersama Yusuf. Kemudian kami lengah dan meninggalkan Yusuf sendirian, tiba-tiba dia diterkam sama serigala. Kata mereka, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Dan kau wahai ayah kami tidak akan beriman kepada kami. Nah, ini perhatikan. Kau tidak akan beriman kepada kami meskipun kami jujur. Apa maksudnya beriman di sini? Percaya. Kau tidak akan membenarkan cerita kami ini. Maka iman secara bahasa artinya at-tasdiq. Tapi secara syar'i, iman itu tidak hanya membenarkan. Jadi nggak cukup seorang muslim mukmin itu hanya membenarkan saja. Namun dia harus tunduk mengakui apa yang dia imani itu. Jadi nggak cukup orang dikatakan mukmin ketika dia, iya sih aku percaya Allah itu Tuhan. Aku percaya Nabi itu adalah Muhammad itu adalah Nabi. Percaya aku. Tuh, lo ya wis nyembah Allah. Nah, iku sing angel aku. Ya sudah, itibaklah kau kepada Nabi. Kejar ini percaya kepada Nabi. Nah, itu yang saya nggak bisa. Saya percaya kalau Muhammad itu Nabi. Tapi kalau disuruh mengikutinya, saya nggak mau. Nah, ini bukan mukmin. Kalau cuma sekedar membenarkan saja tidak dikatakan sebagai mukmin. Makanya iman itu mencakup 3 aspek. Ya, iman itu mencakup 3 aspek. Yaitu ucapan lisan, keyakinan hati, dan perbuatan anggota badan. Ya, iman itu mencakup 3 aspek ini. Kalau mau ditambah 4 sama 5, yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan. Yang kelima, wayanqusu bil maksiyah, iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Oh iya dah. Saya ulangi. Atau gini aja, iman itu ada 5 ininya, unsurnya. Ya, iman ada 5 unsur. Yang pertama, ucapan lisan. Yang kedua, keyakinan di dalam hati. Yang ketiga, perbuatan anggota badan. Yang keempat, iman itu bertambah dengan ketaatan. Yang kelima, kebalikannya, iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Nah, berarti jangan dianggap iman itu hanya keyakinan saja. Kalau sudah bicara syar'i, istilah-istilah syar'i, iman itu bukan cuma percaya saja, tapi harus dibuktikan dengan ucapan lisan, pengakuan lisan, dan harus dibuktikan dengan perbuatan anggota badan. Maka dengan demikian kita tidak meyakini sebagaimana keyakinannya orang-orang Murji'ah. Di mana orang-orang Murji'ah itu mereka tidak mengkategorikan perbuatan anggota badan sebagai iman. Ibu-ibu pernah dengar enggak? Ibu-ibu biasanya ini kalau nasihati wanita katanya muslim tapi dia enggak menutup auratnya. Nah, dipakai bu jilbabnya, ditutup auratnya. Kata dia apa? Yang penting hatinya berjilbab. Iya.
Maksudnya apa? Jilbab itu nggak masuk iman. Iman itu yang penting di dalam hati. Nah ini pemikiran murji'ah, sesat. Kalau ahlu sunnah enggak, ahlu sunnah meyakini perbuatan, amal perbuatan itu mencakup bagian iman juga. Kalau ditanya apa dalilnya, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah di awal-awal juz yang kedua. Di surat Al-Baqarah kan juz kedua ini masih surat Al-Baqarah. Ketika Allah menyebutkan tentang sholat, Allah menggunakan kata-kata iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Padahal iman di situ artinya sholat. Karena ayat yang sedang dibahas itu adalah tentang perpindahan arah kiblat sholat. Jadi kan kiblatnya dulu di mana? Baitul Maqdis, kemudian pindah ke Ka'bah. Nah, ketika perpindahan arah kiblat ini, sebagian sahabat itu bingung. Bingungnya itu bukan bingung apa ya? Terus sholat kita sing dhisik ngadep Baitul Maqdis iki opo terus? Iya, mosok dianulir. Loh iya jemaah. Mereka khawatir loh, gimana sholat kita yang dulu menghadap Baitul Maqdis, apakah itu sia-sia? Maka Allah menjamin bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan sholat kalian yang menghadap ke Baitul Maqdis itu. Tapi Allah menyebutkan sholatnya dengan kata-kata iman. Padahal sholat itu mencakup 3 tadi. Perbuatan, ya kan, sholat kan ada gerakannya kan, ada niat dan juga ada ucapan. Anda baca Al-Fatihah, kemudian takbir, kemudian zikir, bertasbih ketika ruku, ketika sujud, berdoa di antara duduk di antara 2 sujud dan seterusnya. Ya, maka iman itu mencakup 3 tadi. Nah, demikian juga kalau iman itu mencakup 3 tadi, ucapan, keyakinan dan perbuatan, maka kufur, lawan katanya iman apa? Kekufuran itu juga dari 3 hal tadi. Kekufuran itu bisa dengan keyakinan, kekufuran itu bisa dengan ucapan, dan kekufuran bisa dengan perbuatan. Sebagaimana iman, perbuatan, keyakinan, dan ucapan, maka kufur juga bisa dengan tadi 3 tadi. Nah, sekarang contoh, apa contohnya kekufuran dengan ucapan? Contohnya saja, nggak usah diucapkan beneran. Apa? Apa contoh kekufuran lisan? Yaitu istihza, mengolok-olok agama. Meskipun hatinya itu nggak ada niatan untuk itu, niatnya cuma bercanda, tapi memperolok Nabi, ya kan, memperolok syariat Islam, sholat misalnya. Niatnya cuma bercanda, bukan niat untuk menghinakan Allah, menghinakan Nabi, enggak. Maka hukumnya tetap apa? Kufur. Meskipun cuma lisan saja, meskipun hatinya masih beriman, tetap kafir dia. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dan dengan nabinya, rasulnya, kalian memperolok? La ta'tadiru, jangan kalian cari-cari alasan. Undak kita niatnya enggak gitu kok. Ya, kita niatnya baik kok, kita cuman bercanda guyon. Jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah dalam surat At-Taubah tadi, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Maka hati-hati. Ya, jangan dianggap hanya hatinya saja yang bisa menyebabkan orang kafir. Tidak, mulut atau sekarang tulisan-tulisan di medsos-medsos itu juga bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam meskipun hatinya masih beriman. Tapi kalau memvonis jangan dulu ya. Ya.
Kalau Anda ngelihat teman Anda atau saudara Anda melakukan hal tersebut, nah ini kalau memvonis urusannya lain. Ya, ini untuk kewaspadaan kita aja. Ngerti Ibu ya? Ini kita sampaikan untuk kewaspadaan kita. Adapun memvonis orang lain kafir, ini nanti dulu ada step-stepnya. Kemudian apa contohnya orang kafir dengan perbuatan? Wah, kayak ini. Ayo Ibu, tombong ngantuk Ibu. Apa contohnya orang bisa kafir dengan perbuatan? Masa satu yang ada. Tatoyur itu masuknya keyakinan belum? Iya, tatoyur itu masuknya apa? Keyakinan kan itu meyakini sial. Nah, tatoyur itu nanti ada amalannya. Biasanya nek satu suro, bulan suro itu kan keyakinannya dianggap sial. Nah, ini tatoyur ini. Nah, karena anggapan sial itu, maka mereka melakukan praktek-praktek apa? Perbuatan apa? Syirik. Hanya mereka melakukan praktek-praktek perbuatan syirik, nyembelih kerbau, dipersembahkan untuk Nyi Roro Kidul, atau dipersembahkan kepada jin penunggu, kepada leluhur. Nah, itu kufur perbuatan. Nah, itu baru kufur perbuatan, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun niatnya dia, saya cuma ngikut tradisi, Ustaz. Iya, saya nggak ada niat untuk menyekutukan Allah. Niat saya cuma ikut tradisi. Ini memang tradisi leluhur budaya kita. Tetap syirik. Nggak urusan niatmu apa. Ya, kuburan. Nah, kalau keyakinan tadi tatoyur atau meyakini ada sesembahan lain selain Allah, ya, meyakini bahwa ada pencipta lain selain Allah, kemudian meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW, maka ini kekufuran apa? Keyakinan. Maka iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi iman itu bukan hal yang stagnan ya. Tadi Allah mengatakan qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Berarti sebelumnya dia beriman. Karena ada orang-orang yang meyakini orang itu kalau sudah masuk Islam, maka wis sampai mati dia pasti Islam. Gak mungkin kafir dia itu. Jadi sopo? Di dalam kitab-kitab fikih bahkan ada babur riddah yang membahas tentang kemurtadan, di mana seseorang itu memang bisa murtad keluar dari Islam. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Dalilnya Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal di awal-awal ayat kedua atau ketiga, Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang, sudah ketemu ayat berapa itu? Ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang mukminun, yang beriman, apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Ya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanan mereka. Ini menunjukkan iman bertambah, bisa bertambah, yaitu dengan ketaatan kepada Allah. Terus iman bisa berkurang, apa dalilnya? Sama dalilnya juga ini, ayat ini. Mana Ustadz, gak ono kata-kata berkurang kok. Ada yang tahu? Apa? Nah, sesuatu yang bisa bertambah itu pasti bisa berkurang. Contohnya apa? Hah? Istri. Kan bisa bertambah ya. Bisa bertambah nggak Ibu? Hah? Kok bisanya lemes gitu Ibu?
Maka segala sesuatu yang bisa bertambah itu pasti bisa berkurang. Kita tatkala di bulan Ramadan misalnya, kita merasakan betapa iman kita bertambah tatkala di bulan Ramadan kita melaksanakan puasa, ya kita membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, itu luar biasa keimanannya. Dan kita merasakan bagaimana merosotnya iman ketika bulan Syawal, ya enggak? Langsung terjun payung imannya. Itu sangat berasa sekali, vibes-nya itu sangat berasa sekali. Yang dulu puasa baca Quran 1 hari bisa 1 juz 2 juz, begitu bulan Syawal ojo no sak juz sak ayat wis angel ya, ditinggalkan sudah. Maka iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Cuman ada amalan-amalan yang menyebabkan iman itu berkurang, ada yang menyebabkan iman itu hilang. Ya, jadi ada yang menghilangkan iman secara total dan ada yang mengurangi iman. Tapi imannya seono, saking kurang. Nah, ada yang tahu apa yang menghilangkan iman secara total? Perbuatan apa itu? Syirik, kekufuran, itu menghilangkan iman secara total. Entek ludes, hangus imane wis entek. Nol. Tapi ada juga perbuatan hal-hal yang bukan menghilangkan iman tapi ngerusak. Imannya seono tapi kurang rusak. Perbuatan apa ini? Maksiat. Maka dengan ini ahlu sunnah meyakini pelaku maksiat masih apa? Masih mukmin, masih muslim, iya pezina, perampok, begal, copet, rampok, maling, koruptor, ya semuanya itu masih apa? Muslim. Tapi yang Islam ya, kalau memang wis nasoro, wis apa kafir, maksiat misalnya, wis ini kita bicara yang muslim tapi dia pelaku maksiat, maka dia tetap masih muslim. Beda dengan Khawarij. Kalau Khawarij pelaku dosa besar diapakan sama mereka? Dikafirkan, halal darahnya. Ya ahli maksiat itu dianggap kafir sama orang-orang Khawarij. Nah kebalikannya dari Khawarij, Murji'ah. Mereka meyakini pelaku dosa besar, pezina, perampok, ya, peminum khamr, pembunuh, begal, itu mukmin yang sempurna imannya seperti imannya Abu Bakar dan Umar. Ada orang berzina, orang muslim berzina, kata dia imannya masih sempurna seperti imannya Abu Bakar dan Umar. Loh kok iso wong dia zina kok? Zinanya ini nggak mempengaruhi keimanannya. Karena iman itu cukup di mana tadi? Di hati. Ini Murji'ah. Iman itu cukup di hati. Orang berzina kan dia masih beriman. Hatinya itu masih beriman. Zinanya itu tidak mempengaruhi keimanannya. Iki ngawur. Ahlussunnah enggak pertengahan. Oke, dia masih mukmin. Ya, pezina ini masih mukmin dia. Tapi nggak boleh kita katakan dia mukmin yang sempurna. Dia kita katakan mukmin yang naqisul iman, mukmin yang kurang imannya, mukmin yang tidak sempurna imannya, yang rusak imannya. Dan kita nggak mengatakan seperti Khawarij yang kafir imannya ludes. Kalau saya mau kasih contoh ya, seperti kendaraan mobil lah. Mobil itu kalau nggak ada AC-nya masih bisa jalan, nggak ada spionnya masih bisa jalan. Tapi nggak sempurna kan? Nggak ada lampunya masih bisa jalan? Bisa. Nggak ada apa nih? Nggak ada sadele. Ini ngomong iso melaku ya, masih bisa jalan. Kenapa? Yang hilang itu adalah bagian-bagian yang merupakan penyempurna, bukan part yang inti. Tapi kalau sudah nggak ada mesinnya, sudah nggak bisa jalan. Ya, maka demikian ibarat seorang muslim nggak ada tauhidnya. Meskipun
AC-nya ada, spionnya ada, lampunya ada, ya kan? Joknya ada, sadelnya ada, tapi dia nggak ada mesinnya, tetap nggak bisa jalan. Maka demikian juga seorang muslim, meskipun dia rajin sholat, rajin puasa, rajin sodako, rajin baca Quran, tapi nggak ada tauhidnya. Ada artinya nggak sholat-sholatnya tadi itu? Nggak ada. Ya. Ini panjang ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka Jibril di sini bertanya kepada Nabi tentang apa itu iman. Maka dijawab oleh Nabi SAW dengan 6 rukun iman. Kita lanjutkan hadisnya. Qal, kata Nabi, antu'mina, ada beberapa ini ya redaksi ya. Ada yang Nabi menyebutkan al-iman antu'mina. Ada yang langsung menyebutkan antu'mina. Kalau di situ apa? Langsung ya. Ya, antu'mina billah. Ya, iman yang pertama adalah engkau beriman billah, kepada Allah. Iman kepada Allah itu mencakup 4 perkara. Iman kepada Allah itu mencakup 4 perkara. Yang pertama, mengimani wujudnya Allah, yaitu eksistensinya Allah. Allah itu exist, ada. Nah, dan Allah itu ada wujudnya. Ya, Allah itu ada wujudnya. Maka barang siapa yang mengingkari eksistensi Allah, wujudnya Allah, keberadaan Allah, maka dia kafir, bukan dianggap mukmin. Dan kata Syekh di sini, sedikit di antara manusia yang tidak mengakui adanya Tuhan. Hatta orang-orang ateis itu di lubuk hatinya itu masih meyakini adanya Tuhan. Fir'aun saja yang mengaku Tuhan, hatinya meyakini kok. Hatinya meyakini. Allah sebutkan dalam surat An-Naml ayat 14. Allah mengatakan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Fir'aun dan bala tentaranya itu juhud. Juhud itu artinya mengingkari dengan lisan, tapi meyakini dalam hati. Kebalikannya nifak, kebalikannya munafik. Kalau munafik itu lisannya mengaku beriman, tapi hatinya kufur. Kalau juhud kebalikannya, lisannya mengingkari, lisannya kufur, tapi hatinya meyakini. Ya, ini kata Allah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Fir'aun dan bala tentaranya itu juhud, mengingkari Allah, tapi hati mereka meyakininya. Kemudian iman kepada Allah yang kedua, ketiga, keempat, itu 3 tauhid itu. Rububiyah, uluhiyah, al-asma' was sifat. Perlu diperinci ibu-ibu? Iya. Waduh. Tapi secara ringkas saja ya. Ya, rububiyah mengimani Allah satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur alam semesta ini. Ya. Diambil dari kata-kata Rabb. Rabb itu artinya Al-Malik, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, pencipta, pengatur, dan penguasa. Ya, dalil-dalilnya banyak. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Bahkan surat Al-Fatihah yang kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Rabb itu rububiyah. Nah, tauhid rububiyah ini juga diimani tadi oleh orang-orang apa? Musyrikin jahiliyah, orang-orang Quraisy. Abu Jahal CS mengimani tauhid rububiyah ini. Maka ini berarti bukan tauhid yang inti. Kemudian yang kedua, al-uluhiyah.
Al-uluhiyah inilah tauhid yang paling inti, yang Nabi dan Rasul diutus untuk tauhid uluhiyah ini. Bahkan kita diciptakan oleh Allah itu karena tauhid uluhiyah ini, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang disembah dan diibadahi, menafikan semua sesembahan lain selain Allah, meyakini batilnya semua sesembahan lain selain Allah. Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah satu-satunya sesembahan yang hak dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Jadi nggak boleh dalam hati kita meyakini mungkin yang disembah sama orang-orang Nasara itu hak juga, Ustaz. Yang disembah sama orang Yahudi itu juga hak. Yang disembah sama orang Hindu itu juga hak. Cuman saya memilih nyembah Allah. Enggak, tetap gak sah tauhidmu. Ya, saya lihat ada yang mengibaratkan itu seperti makanan, jemaah. Ada orang-orang berusaha untuk membenarkan sesembahannya orang-orang kafir dengan alasan toleransi. Itu seperti kita lagi makan di restoran. Jadi di restoran ada menu, pecel, rawon, gulai, sate, soto, ya kan, sop, dan seterusnya. Ketika Anda memilih salah satu menu, Anda milih sate, maka apakah itu berarti Anda menafikan yang lain sebagai makanan? Iki kudu panganan sing liyane iki. Iki laraan kabeh iki. Sing panganan iki tok lho, sate iki tok. Kan enggak kan? Kita masih meyakini rawon, soto, gulai, pecel, itu tadi kita yakini sebagai makanan juga. Cuman kita lebih memilih sate. Kita lebih memilih sate aja. Maka sama, di dunia ini ada banyak sesembahan-sesembahan. Kita akui mereka itu sebagai sesembahan juga. Cuman kita lebih memilih nyembah Allah. Sah nggak tauhidnya kayak gini? Nggak sah. Terus yang sah gimana? Anda harus meyakini semua yang disembah manusia itu sesembahan yang batil, sesembahan yang nggak layak untuk disembah, sesembahan yang nggak pantas untuk disembah, nggak cocok belas, nggak layak belas. Iya. Itu jangan disamakan dengan makanan. Baik. Kemudian yang keempat, al-asma was sifat, yaitu meyakini Allah itu punya nama-nama dan sifat-sifat. Nama itu gunanya untuk nyeluk, buat manggil. Jadi Allah punya nama, artinya ya dengan nama itulah kita manggil Allah. Kita nggak boleh manggil Allah dengan nama-nama selain namanya Dia. Kayak misalnya nama-nama Allah itu kan cuma ditetapkan dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Nggak boleh kita menetapkan nama Allah selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti kita memanggil Allah seperti panggilannya orang-orang Nasoro, Father. Ya, enggak, Father. Ya, Bapa. Ini nggak boleh. Atau misalnya seperti orang Yahudi, ya, Yahweh. Ya, Yahweh. Nggak boleh, itu bukan nama Allah. Ya, nama Allah itu Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Jabbar, Al-Malik, Al-Quddus, dan seterusnya. Ya, Al-Aziz. Jadi kita manggil Allah dengan itu. Ya Allah, wahai Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Razzaq, ya Ghaffar, dan seterusnya. Sedangkan sifat, ya, sifat adalah ya sifat Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang menjadi sifat bagi Allah, dan itu juga Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah memiliki sifat ilmu, bahwasanya Allah itu mengetahui. Allah punya sifat as-sam'u, mendengar. Allah punya sifat al-basar, melihat. Ya, Allah punya sifat tangan. Ya, Allah memiliki sifat al-yad, kedua tangan. Bal yadahu mabsutatan. Allah memiliki sifat wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah memiliki sifat istiwa, tinggi di atas arsy-Nya. Allah memiliki sifat nuzul, turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, dan seterusnya dari sifat-sifat Allah.
Dan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Berhenti pada dalil. Ada dalilnya kita tetapkan, nggak ada dalilnya kita diem. Ya, nggak ada dalilnya kita diem. Contoh misalnya Anda ditanya, Allah itu punya sifat laun, warna, kelir, apa gak? Nah, ibu, Allah itu duwe kelir tak gak? Warna itu kan sifat ya? Iya. Kalau Anda ditanya, Allah itu punya sifat warna atau tidak? Tidak. Kalau Anda mengatakan tidak, Anda harus membawakan dalil. Bahwasanya Allah dengan tegas mengatakan dia tidak berwarna. Kalau Anda mengatakan iya, Anda juga harus membawakan dalil yang menegaskan bahwa Allah itu berwarna. Terus gimana Ustaz kalau nggak ada dalilnya? Ojo dibahas. Iya, kaidahnya gitu. Jadi kaidahnya Ahlussunnah itu menetapkan sifat itu harus dengan dalil, menolak sifat juga harus dengan dalil. Allah itu punya sifat mati apa enggak? Anda tetapkan atau Anda tolak? Allah itu punya sifat mati. Anda tetapkan atau Anda tolak? Anda tolak. Apa dalilnya? Dalilnya dengan Anda bisa sebutkan lawannya dari mati itu. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu. Allah maha hidup. Berarti otomatis tidak mati. Ada ayat yang lebih khusus lagi dalam surat Al-Isra. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang maha hidup, yang la yamut, yang tidak mati. Nah, ini Allah menolak kematian dari dirinya. Maka menolak sifat harus dengan dalil juga. Tapi kalau nggak ada dalilnya yang menetapkan, tapi juga nggak ada dalil yang menolak, maka berarti itu sifat yang didiamkan. Apa maksudnya sifat didiamkan? Tidak kita tetapkan, tapi juga tidak kita tolak. Kayak warna tadi. Allah nggak pernah menetapkan dia warna ini, warna ini. Tapi di sisi yang lain Allah juga tidak pernah menolak dia punya warna ini dan ini. Berarti nggak dibahas sama Allah. Bagaimana sikap kita? Maka sikap kita tidak menetapkan dan juga tidak menolaknya. Berarti diam sudah, nggak usah dibahas. Allah itu apakah punya massa, punya berat? Berapa beratnya Allah? Itu filsafat itu bahas kayak gitu Ibu. Ya, makanya akeh wong gendeng belajar filsafat dadi edan. Ya. Itu belajar seperti itu. Yang dibahas itu adalah perkara-perkara yang otak. Makanya Allah itu kenapa nggak ngasih tahu? Karena memang itu nggak dibutuhkan sama manusia. Kalau manusia mengorek-ngorek, nah itu berarti di luar kemampuannya, berarti menyebabkan nanti dia sakit. Ya, sakit jiwa itu tadi, ODGJ akhirnya. Makanya banyak yang belajar ilmu kalam, filsafat, mantik, itu berujung stres. Ya kalaupun nggak gila, dia bisa kufur. Iya, dia bisa murtad. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu berkaitan dengan iman kepada Allah. Nah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada takdir, ulan ngarep wae insyaallah. Ya, ini sebagaimana yang kita katakan, hadis yang kedua ini panjang, itu pun sudah diringkas-ringkas tadi. Tapi sebelum kita tutup, satu aja pertanyaan.
Nggak ada. Nggak ada itu karena paham apa nggak paham belas. Baik, kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.